Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita banyak mengalami musibah. Ujian terhadap bangsa ini bertubi-tubi silih berganti, tak pernah berhenti. Yang terakhir kita mendengar sebuah tragedi di stadion di Malang. Sebelumnya kita mendengar ada oknum aparat penegak hukum yang menembak sesamanya atau sesama aparat. Terus saja kita mendengar ada korupsi sampai triliunan. Kita mendengar lagi ada narkoba sampai bertonton. Dan seterusnya tanpa henti. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua untuk semakin dewasa. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita tidak bisa lagi menganggap keadaan ini adalah keadaan biasa. Tidak sama sekali. Keadaan kita adalah keadaan yang sangat tidak biasa. Semoga ini juga menjadi ajang taubat nasional agar semua elemen, agar semua anak bangsa sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita mengevaluasi agar kita ingin ke depannya selalu lebih baik. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah, makanya kali ini saya ingin berbicara tentang kekerasan terutama dalam perspektif ajaran kita Islam. Kita coba memberikan definisi terlebih dahulu apa itu arti kekerasan. Kekerasan adalah tindakan dan ucapan seseorang yang menyakiti orang lain, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara pemikiran, dan juga yang tidak kalah pentingnya menyakiti secara perasaan, menyakiti fisik, pikiran, dan perasaan. Tindakan orang lain, perbuatan orang lain yang karena ada unsur kesengajaan, ada unsur fitnah, framing, atau data yang tidak valid menyebabkan orang lain tersakiti. Baik ya, mungkin nanti bisa kita bedakan dengan efek dari sebuah upaya kita berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah dengan cara yang benar, dengan data-data ayat-ayat yang valid, kemudian tidak ada unsur menjas orang lain, apalagi menyebut nama orang lain, kemudian tidak ada kata-kata kekerasan dan sebagainya, tetapi akhirnya ada orang lain yang tersinggung. Nah, ini tidak bisa disebut kekerasan karena hakikatnya orang lain yang tersinggung itu sebenarnya dia menyakiti diri sendiri gitu ya. Yang penting kita punya prosedur yang benar, baik perilaku kita, tutur kata kita, data yang kita sampaikan, kalimat yang kita ungkapkan adalah kalimat yang benar. Tapi kalau kemudian ada yang tersakiti, itu bukan salah kita, itu mereka menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah ketika orang lain tidak bersalah, ketika ada orang lain yang berperilaku tidak baik, berperilaku di luar dari ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dan nilai-nilai yang ada. Ini baru yang disebut kekerasan. Saya ulang lagi ya. Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang bisa menyakiti badan dan fisik seseorang, menyakiti pikiran dan perasaan seseorang, karena tindakan dan perbuatannya itu menyalahi prosedur, begitu. Nah, itulah yang dimaksud kekerasan. Mari sama-sama kita bahas. Yang paling penting pertama, karena intensitasnya sangat tinggi, hampir tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik, adalah unsur kekerasan psikis, unsur kekerasan yang menyakiti perasaan orang lain. Karena ada kesengajaan dari oknum-oknum tertentu, di antaranya oknum tim buzzer yang suka memframing, suka memberikan data yang tidak valid, apalagi fitnah, apalagi
kemudian menyembunyikan data yang sesungguhnya, yang kemudian dijadikan alat untuk menjas orang lain tanpa tabayun, tanpa orang lain bisa memberikan pembelaan. Inilah sebuah kekerasan yang hampir setiap saat. Mungkin kalau ada yang bertanya apa itu framing? Framing itu adalah data-data sepihak yang ditafsirkan sepihak, yang barangkali tingkat validitasnya masih sangat minim atau prosentase kebenarannya masih 0, tiba-tiba di blow up habis-habisan, digoreng-goreng habis-habisan untuk membentuk opini. Dan yang sangat mungkin kena terhadap model framing seperti ini adalah orang-orang yang malas baca, gitu ya. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan opini di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya harus bicara ini, saudaraku? Kenapa harus saya ulang-ulang di berbagai kesempatan? Karena saya menyaksikan sendiri banyak tokoh-tokoh yang juga intelek ikut kena framing. Padahal kita tidak meragukan tokoh itu juga banyak baca. Entah bacaan apa sehingga dia mudah kena hipnotis dari upaya-upaya framing. Di antara isu yang paling sering di framing itu adalah isu intoleran gitu ya, isu radikalisme, isu teroris dan sebagainya. Nah, ini yang hari ini kita ambil contoh bahwa kekerasan ini luar biasa, kejahatan ini luar biasa. Terutama saudaraku, mungkin ada yang tidak sengaja ikut-ikutan menjadi oknum tim buzzer bayaran. Saya ingin mengajak otak kita untuk berpikir, hati nurani kita untuk terus hidup agar menyadari kesesatan yang sudah jauh luar biasa sesat-sesatnya. Yang pertama, kita yakini ajaran Islam itu pasti sangat mencegah kekerasan. Bahkan 5 di antara tujuan syariat Islam itu, yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara kehormatan, yang keempat memelihara akal pikiran, dan yang kelima memelihara harta. Yang kedua tadi saya katakan memelihara jiwa. Jadi dalam Islam itu tujuan disyariatkannya agar jiwa manusia ini terselamatkan. Tidak boleh ada yang mati sia-sia. Tidak boleh ada hak manusia menghidupkan atau mematikan tanpa izin dan ketentuan dari sang penciptanya. Jadi membunuh orang, menghilangkan nyawa gitu ya, itu bagian dosa yang sangat besar dan tidak dibedakan mana nyawa muslim maupun nyawa non-muslim, tidak dibedakan. Pokoknya menghilangkan nyawa tanpa hak, tanpa pembenaran, tanpa ada dalil, tanpa ada alasan, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Kita ambil contoh hadis Nabi misalnya ya. Man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad azallah. Nah, ini hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang menyakiti zimmi, artinya non muslim yang melakukan perjanjian kebaikan, artinya berdamai gitu ya. Barang siapa yang menyakiti hati zimmi, non muslim berdamai, maka seolah-olah dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka seolah-olah dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain yang dianggap sahih, barang siapa yang membunuh orang non-muslim, maka nerakalah tempat yang lebih utama. Jadi dalam ajaran Islam itu sangat gitu ya, perhatian penuh terhadap keselamatan jiwa. Karena jiwa itu Allah sebagai hak prerogatif untuk menghidupkan dan mematikannya. Maka apabila ada isu-isu terorisme, isu-isu pemberantasan radikalisme, tentu saja kita sangat mendukung. Bahkan kita menuntut bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalang-dalangnya, sampai ke aktor intelektualnya.
begitu ya, supaya tidak ada prasangka bahwa jangan-jangan ini malah dipelihara ketika dalangnya nggak pernah tuntas, ketika aktor intelektualnya nggak pernah selesai pembahasannya. Khawatir masyarakat jadi curiga, malah sebaliknya kita kepingin ini dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya, begitu. Karena itulah tidak ada alasan lagi kita untuk menjas bahwa yang namanya kekerasan itu bersumber dari agama. Ya Allah, luar biasa kejahatan oknum tim buzzer ini ya. Saya ingin mengingatkan pada bagian yang kedua bahwa kalau kita flashback sejarah, bahkan dari sejarah Nabi Adam, kekerasan itu sudah ada sebelum adanya Al-Quran. Jauh, bahkan dari anak-anak Nabi Adam. Kita lihat sudah terjadi antara Qabil dan Habil. Begitu pula ketika kita melihat kisah Nabi Yusuf yang kemudian ada kekerasan dari saudara-saudaranya. Kisah Fir'aun, kisah Namrud. Fir'aun itu menyuruh rakyatnya yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menginstruksikan kepada seluruh masyarakatnya agar menyembelih setiap kelahiran laki-laki dan membiarkan hidup setiap kelahiran perempuan. Kemudian bangsa Romawi luar biasa kalau kita lihat tuh ya, kejahatan dan kekerasannya. Sampai kepada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bom Nagasaki, Hiroshima, itu semua pembantaian manusia berjuta-juta, bukan motif agama. Sekali lagi, sudah dari dahulu tindakan kekerasan bahkan pembantaian manusia bukan motif agama. Yang paling banyak adalah motifnya adalah rebutan materi, rebutan harta, tahta, dan wanita. Ya, begitu pula pembantaian-pembantaian berikutnya, ada Holocaust, ada Pol Pot gitu ya di Asia, komunis Pol Pot. Kemudian ada Tiananmen, apalagi banyak sekali berbagai macam bentuk-bentuk penindasan dan seterusnya juga bukan motif agama. Ayo kita sekarang lebih mendekat lagi ke tanah air. Ya, ada perang antar suku, perang antar preman, kerusuhan-kerusuhan antar geng, antar kampung. Lagi-lagi bukan motif agama. Kemudian juga kita lihat misalnya sekarang ini yang paling marak adalah pembegalan, perampokan, pencopetan, perang antar geng, juga bukan motif agama. Saya ingin mengajak sahabatku jujur, terutama yang senasib dengan saya punya anak perempuan yang kuliah jauh misalnya. Saya akan berpesan pada anak perempuan saya, nak, diusahakan maghrib sudah ada di kosmu, jangan lagi ada alasan acara di luar, saya bilang begitu. Apa kekhawatiran orang tua terhadap anak wanitanya yang keluar malam jauh di luar kota sana? Saya yakin, kita jujur, nggak ada yang kepikiran soal terorisme, radikal gitu kan. Kita takut anak wanita kita keluar malam itu nanti ada begal, ya kan? Ada perampokan, ada orang-orang yang punya kelainan seksual dan seterusnya dan seterusnya. Pasti itu yang kita khawatirkan ketika anak kita keluar malam. Coba lihat, ini sebuah framing yang luar biasa ya, yang dilakukan kadang oleh orang-orang yang sarjana berpendidikan, bahkan ada seorang dosen misalnya yang juga ikut-ikutan jadi oknum tim buzzer. Padahal kita lihat fakta di lapangan, orang lebih takut dengan begal. Saya searching angka-angka soal ngeracunin orang, Masya Allah, ternyata angkanya sudah 53 kasus. Dan sebagian ada artis yang melakukannya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat berbagai macam tindak kejahatan, kebrutalan, pembunuhan manusia, penghilangan nyawa, sebagian besar 99,999% bukan motif agama. Nah, itu ya. Satu lagi untuk saudaraku, wahai oknum tim buzzer. Menurut catatan BKKBM,
angka pembunuhan bayi, baik yang di dalam kandungan maupun setelah kelahiran, terdapat 2,5 juta yang tercatat. Dalam metode penelitian sosial, yang tidak tercatat harus dikali 3 karena malu membunuh hasil perbuatan zinanya. Jadi kalau dikali 3, 7,5 juta. Kalau ditambah dengan yang tercatat menjadi 10 juta orang yang dibunuh per tahun di Indonesia. Bukankah itu juga kejahatan, menghilangkan nyawa berjuta-juta? Pernahkah saudaraku, wahai oknum tim buzzer, bicara soal pembunuhan bayi tersebut? Kenapa ketika ada kerusuhan dan tragedi di Malang Anda juga tidak terdengar berbicara? Dan berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan lain. Sekarang bukti yang ketiga. Ya, bahwa ternyata jikapun di permukaan seolah-olah nampak ada konflik aliran, pemikiran agama dan sebagainya, ternyata kalau kita telusuri di bawahnya ternyata juga bukan konflik agama. Ternyata banyak konflik kepentingan, rebutan lahan, rebutan periuk nasi, rebutan amplop. Mari kita buktikan. Saya banyak angka-angka turun di lapangan langsung. Bukan hanya di perpustakaan, di buku-buku. Saya lihat sendiri ada 2 orang tokoh misalnya. Satu aliran, satu mazhab, satu guru, satu ilmu. Bahkan satu keturunan saudara kandung. Satu ayah, satu ibu ribut. Mengungkit-ungkit soal aliran, soal mazhab, soal pendapat agama yang sudah dipastikan itu bohong semua. Ternyata di dalamnya ada rebutan lahan, rebutan ladang, saudaraku. Jadi sekali lagi kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberantas radikalisme, terorisme, ya, intoleran dan apapun namanya. Tetapi jangan di framing bahwa ini radikal itu seolah-olah hanya motif agama. Yang tadi sudah kita buktikan angkanya cuma 0,001%. Sekali lagi, sebagian besar kekerasan di dunia ini, mulai dari anak Nabi Adam, kejahatan saudaranya Nabi Yusuf, kejahatan Fir'aun, Namrud, Romawi dan sebagainya, sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang antar negara, perang preman, perang antar geng, dan lain-lain, sebagian besar bukan motif agama dan sebagian besar adalah motif materi, rebutan hak milik, rebutan kekayaan, penguasaan kekayaan alam, rebutan perbatasan, rebutan cewek, harta wanita, tahta Toyota dan sebagainya. Nah, jadi saudaraku, kita dukung program-program pemberantasan teroris, radikal dan sebagainya, tetapi jangan dijadikan alat untuk memojokkan agama. Itu namanya kekerasan. Kekerasan psikis. Orang yang taat beragama jadi tersinggung, sakit hatinya. Karena dirembet-rembet dengan soal jenggot, dengan soal cingkrang, dengan soal cadar dan sebagainya. Padahal saya 2 bulan misalnya di Australia, subhanallah, orang-orang yang punya komitmen keislaman di sana hidup dengan nyaman, dilindungi, dihormati karena dari Timur Tengah bawa uang banyak dan pemerintah Australia sudah mengetahui dan membedakan mana teroris mana bukan. Jadi misalnya di Lakemba itu di pinggiran Sydney, luar biasa mereka terlindungi. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan isu teroris ini memang ada permainan orang lain gitu ya. Mereka bawa uang, mereka ingin berbuat baik, mereka ingin hidup di negara lain dan berdakwah dengan baik juga. Akhirnya dilindungi. Nah kita yang mayoritas umat Islam kok jadi ketakutan gitu. Orang takut nyumbang, dituduh teroris. Orang-orang asing pada takut nyumbang ke Indonesia padahal dia ingin mau nyumbang masjid. Padahal masjid itu ada hadisnya. Orang pingin nyumbang untuk akhirat. Siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah di surga. Takut. Karena nanti sedikit duit keluar, teroris lagi. Luar biasa. Sedikit berjenggot, teroris lagi. Luar biasa. Nah karena itu
Saudaraku sebangsa setanah air, sahabat imani yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi dengan kita tetap mendukung upaya pemberantasan tindak kekerasan terorisme, tetapi jangan sampai itu jadikan framing alat untuk memojokkan ajaran Islam, karena kekerasan yang begitu banyak sudah ada dilakukan oleh orang-orang sebelum Al-Quran itu turun. Bahkan sejak dari anak-anak Nabi Adam sudah ada tindak kekerasan. Nah, yang kedua adalah kekerasan yang sifatnya fisik. Di dalam ajaran Islam juga tidak boleh orang menyakiti badan, begitu ya. Dan akan ada hukuman-hukuman yang setimpal. Karena di dalam ajaran Islam itu jangankan menyakiti badan gitu ya, menghina ajaran agama lain aja nggak boleh. Di dalam surat Al-An'am ayat 108 Allah melarang kita untuk menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan mereka. Jangan kamu menjelekkan sesembahan mereka, karena nanti mereka akan juga mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan. Kalau menjelekkan ajaran aja nggak boleh, apalagi kita menghina orangnya, apalagi kemudian menyakiti orangnya. Dan yang terakhir adalah kekerasan intelektual, kekerasan pemikiran, artinya pembusukan terhadap anak-anak bangsa. Nah, saya ingin menghimbau kepada ayah bunda yang mempunyai anak, apabila ayah bunda anaknya kurang banyak baca, sementara di sosmed, di media-media digital luar biasa framingnya, kita khawatir anak-anak kita juga ikut arus permainan dari oknum tim buzzer tadi gitu ya. Jangankan anak-anak kita, saya banyak kok melihat tokoh-tokoh agama gitu ya, yang ikut-ikutan teriak radikal-radikul, yang ikut-ikutan teriak terorisme, padahal di depan mata pembantaian manusia berjuta-juta nggak dilihat. Pembunuhan bayi 2,5 juta tidak dilihat. Pembegalan, perampokan tidak dilihat. Geng motor tidak dilihat. Racun yang bermain sianida enggak dilihat. Begitu banyak karena kepandaian media untuk mengkip gitu ya, tidak terlalu mengekspos habis-habisan. Tetapi ketika ada bom kaleng, luar biasa beritanya terus. Karena teroris itu naruh KTP sebelum ngebom gitu kan, naruh identitas, ini loh saya teroris, KTP saya taruh ya gitu kira-kira. Itu terus-terusan diberitakan. Nah, maka solusi yang paling baik buat ayah bunda semua untuk mengatasi kekerasan ini, minimal kita jangan melakukan kekerasan. Kemudian bagaimana anggota keluarga kita juga tidak melakukan kekerasan. Yang pertama tentu saja kita harus rajin yang namanya mentabayun. Apabila ada isu-isu yang menjadi obrolan di keluarga, atau anak kita bertanya tentang hasil pemahaman dari oknum tim buzzer tadi, segera kita berikan data perimbangannya, data berimbang supaya anak kita sehat pikirannya. Jadi dalam bahasa pendidikan itu namanya toxic parenting, sikap dan perilaku seseorang yang merusak pikiran orang lain. Data seabrek-abrek kagak dilihat, data sekecil apapun digoreng-goreng tiap hari sehingga orang buta melihat fakta-fakta sesungguhnya apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita biasakan anak-anak kita berpikir ilmiah. Ya, mengikuti kaidah-kaidah metode ilmiah, metode penelitian ilmiah. Jangan sampai kita biaskan anak-anak kita memiliki metode warung kopi. Walaupun tadi dia dosen, walaupun dia sarjana, tapi karena dia oknum dari tim buzzer yang di pikirannya hanya bicara perut atau periuk nasi, maka sengaja data yang seabrek itu disembunyikan. Data yang 0, tadi digoreng-goreng gak habis-habis, didengar, dibaca, ditonton oleh anak-anak kita. Kita tidak berikan data yang berimbang, tidak kita didik anak kita dengan hobi membaca, suka baca. Yang terjadi menanglah si oknum buzzer itu.
Maka tugas kita sebagai orang tua memotivasi bagaimana caranya anak kita itu gemar membaca. Kalaupun membaca teks itu memang masih dianggap kurang, kita berikan saja baca dalam metode lain, menonton video-video data-data perimbangannya. Begitu ya. Dan akhirnya yang terakhir, kita harus juga menyiapkan berbagai sarana dan prasarananya agar anak-anak kita mudah mendapatkan informasi yang benar. Anak-anak kita juga bisa murah mendapatkan informasi yang benar, agar anak-anak kita juga bisa cepat mendapatkan informasi yang benar, murah, mudah, cepat. Anak-anak kita, generasi muda kita mendapatkan informasi yang berimbang, informasi yang benar, sehingga mereka punya metodologi ilmiah, bukan metodologi warung kopi ala oknum tim buzzer tadi, yang senang sekali memframing, yang senang sekali memutar balik fakta, yang senang sekali mengeneralisir yang kasus dan menganggap kasus yang general. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mempertajam intuisi kita agar kita peka terhadap situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkorban apa saja dari segala yang kita miliki, baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan, doa, dana dan sebagainya, untuk menyelamatkan diri kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat sekitar kita. Kemudian yang terakhir, semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menyempatkan diri mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam di dalam rumah tangga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.